Ini kita lagi buat apa ya, Pak? Bikin ini kembang buat ondel-ondel. Kembang-kembangan gitu ya, Pak? Iya. Boleh saya bantu sekalian, Pak? Boleh. Bikin buat kepala ondel-ondel ya, itu namanya kembang. Kesulitannya sih kayak menggulung awal di ujung lidi itu loh, terus diputar-putar. Itu pertama kali saya nyobain itu di sini kayu, dan itu saya ngebawanya yang nggak seentengnya gimana, tapi itu sebenarnya agak berat loh. Mereka itu sangat hebat, kuat, nggak kenal lelah. Sekarang kerja balik malam, besok kerja lagi. Alunan musik tradisional meramaikan iring-iringan warisan kesenian budaya Betawi, ondel-ondel. Keberadaannya hingga saat ini adalah buah perjuangan para seniman yang setia pada kesenian budaya tersebut. Salah satunya Sukma Kencana. Sanggar ondel-ondel milik Suyati ini sudah berdiri sejak tahun 2013. Semangatnya melestarikan budaya mampu menarik perhatian Aji Putra untuk mengenal kesenian tersebut lebih dalam di episode kali ini. Yang saya tahu tentang ondel-ondel itu, ondel-ondel adalah budaya Betawi asli. Dan ondel-ondel itu kayak pengiring dari nikahan, sunatan, ya mungkin buat pesta-pesta rakyat Betawi mungkin. Waktu kecil sih ondel-ondel tuh bagi saya gimana ya, kayak takut gitu pas ngeliat, ngedeket, apalagi kabur, ngeliat ondel-ondel kabur. Nama saya Aji Putra, biasa dipanggil Aji. Usia saya 23 tahun. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Saya guru di sekolah PKBM 31. Mengajar sebagai guru kesenian. Fokusnya sih di kesenian musik ya. Seni ya, bagi saya itu adalah kehidupan dan diri saya sendiri seni. Karena seni itu nggak bisa ditebak. Daun aja jatuh bisa disebut seni, karena seni itu indah. Musik bagi saya itu adalah penenang jiwa, penenang pikiran, dan obat di saat letih. Musik itu ya segalanya lah di saat capek dan senang, bisa mengisi kekosongan itu. Kesan saya bertemu Bapak itu orangnya seru, asik, dan dia orang Betawi asli dengan logatnya yang Betawi, yang dengan omongannya ke anak-anak itu ya menegaskan, asik, welcome orangnya. Sore hingga malam ini, Aji mengikuti langkah kaki Suyati dan anak-anaknya berkeliling Jakarta.
Rasa penasaran Aji membuat ia tidak melewatkan undangan Suyati untuk bermalam di rumah sekaligus sangkarnya. Assalamualaikum. Bang, silakan masuk bang. Yang dari awal saya masuk ya ke rumah bapak itu ngelihat kondisi rumahnya ya yang nggak begitu layak ya buat ditinggalin, apalagi dengan banyaknya anggota keluarga. Di rumah inilah Suyati tinggal bersama anak-anaknya. Tak hanya dengan 2 anak kandungnya, namun juga para pemuda seniman ondel-ondel yang juga mencintai kesenian ini. Ia selalu membuka kediamannya bagi siapa saja yang ingin bergabung dan melestarikan kebudayaan ini, agar tak hilang tergerus zaman. Ini kita lagi buat apa ya, Pak? Bikin ini kembang buat ondel-ondel. Kembang-kembangan gitu ya, Pak? Iya. Boleh saya bantu sekalian, Pak? Boleh? Ya. Terus Pak, kalau Bapak bikin ondel-ondel gini nih Pak, Iya. buat dijual atau buat diapain ya Pak? Buat dipakai. Terus awal mulanya Bapak kerja kayak gini, kayak gimana ya Pak? Anak. Dari anak. Dari anak? Iya. Dari anak awalnya. Hmm. Udah ini bimbing ada, jadi menurun-menurun jadi ikut temen. Jadi main ini tean. Jadi bisa sendiri. Tean itu apa ya Pak? Itu belolah. Oh biola, Iya. bahasa Betawinya. Iya, betul. Tean. Tean. Terus kenapa Bapak mau melakukan pekerjaan kayak gini? Seneng aja jadi anak maunya ini ondel-ondel, jadi bapak ketarik. Jadi anak udah ada kebisaan lagu-lagu Benyamin, almarhum Benyamin. Iya, Jadi udah jadi bapak tuntun aja. Bapak ikutin awalnya kemana pun saya ikutin, pulang malam apa saya kawal terus. Gitu. Iya. Terus Pak, selesai ini nih Pak, berarti kita masang dong Pak nih, Iya. buat di palanya kan? Iya, buat di palanya betul. Bikin buat kepala ondel-ondel ya, itu namanya kembang kelapa. Kesulitannya sih kayak menggulung awal di ujung lidi itu loh, dipakein solasi terus diputer-puter. Seterusnya sih ya lumayan bisa. Bapak itu ya pribadi yang asik, baik, ya hangat lah buat orang baru, humble ibaratnya. Bapak ini kok agak susah ya Pak? Ada susah di ini sih, udah tekan Tekan ya, oke. Pintir ya gitu nah. Nah ini masukkan ya. Ya, makasih Pak. Terus yang buat Bapak bertahan nih sebagai tukang ondel-ondel itu apa ya? Yang buat bertahan. Iya, yang buat Bapak bertahan nih sebagai tukang ondel-ondel itu apa ya? Dari ini apa? Karena anak dari anak aja. Dari anak? Iya, dari anak. Balik-balik anak ya? Iya. Besok kita mulai dari jam berapa Pak? Besok kalau hari Minggu jam 6 udah jalan. Jam 6 pagi? Pagi Wah, ke AI. bagus. CFD Pak ya? Iya. Oke. Ini jumlahnya ada patokannya Pak? Enggak nih Pak? Ininya kembangnya. Iya, kembangnya. Kembangnya semuanya jumlahnya 100. Wah harus 100 itu Iya, Pak? satu pala ondel-ondel ondel-ondel. 100, yang lelaki 100, yang perempuan 100. Sama ya laki Sama perempuan. semua. Terus Pak nih, selama Bapak bekerja sebagai tukang ondel-ondel, Iya. itu selama Bapak perjalanan itu ada pengalaman yang menarik gak sih Pak? Ada. Apa Pak? Ya kadang-kadang orang bule ngasih Orang bule? uang dolar. Oh, uang dolar? Iya. Uang dolar ke bahasa Indonesianya ditukarnya uangnya 1.300.000 untuk beli nambah-nambah buat beli gong. Gede Pak. Iya buat beli gendang.
Anak-anak juga seneng dong Pak? Senang juga semua, orang dari bapak dari kecil baru dibimbing. Pada senang semua, anak-anak nggak ada yang disuruh sama saya. Ada mau ikut, ada yang mau ikut nih. Izin dulu sama orang tua ada, saya nggak mau takut diomelin ini macam pulang ngarak tak jadi Ya ribut. bener. Iya kalau si bapak tuh maunya resmi, nggak mau ini. Tanpa Nah, pengetahuan iya, orang tua. nggak mau ngumpet-ngumpet orangnya. Kesulitannya kalau dari jadi itu untuk masukin kembang kelapa ke kepala ondel-ondelnya itu kayak apa ya? Kepalanya itu kan dari ijuk gitu. Dan itu digulung-gulung. Pas dimasukin, tancepin, itu keras. Keras, nggak segampang dilihat. Gitu. Pak, nih sebelumnya Pak, yang bisa saya bantu ini apa Pak? Yang bantuin Ya paling pasang ini, baju? pasang selendang aja. Selendang. Iya, yang gampangan selendang. Mas selendangnya ini. Selendangnya mana? Ntar dulu jahit dulu. Jahit. Gimana Pak caranya Pak? Ya, caranya gini. Iya, taruh gini dulu ukur. Iya, gesper dulu tar. Gesper dulu tar. Gesper. Iya, gesper dulu nih. Oh, gesper. Pegang dulu. Ya. Ya, gesper. Ini. Ini dong. Nih, jahit dulu. Jahit mana Ya. B? Ya, mana sini, madep kamera, nah. Nih, Ap. lipetin aja. Bisa ajarin B? Caranya B? Ini, jahit. Terus ini lipet tuh, dilipet. Aduin. Sini. Ya. Nah, itu kunci itu. Nah, Jenisnya apa aja ya Pak, ondel-ondel? Jenisnya banyak kok. banyak. Banyak. Iya banyak. Apa aja? Jenis, kalau disebutnya ondel ini sebutnya ada balang. Balang. Iya, yang tadi kipas. yang tadi Bapak bilangin. Ada anis. Iya. Jenis. Terus banyak dah macam-macam dah. Kalau ondel deh kan kadang nggak ada apa gitu. Terus batu raja. Oh, ya. batu raja. Batu 9. Anis. Kan, ya kan. Ini pasangannya yang mana nih? Pasangannya ini. Ini ya. Itu, balang. pasangan balang, Tadi ya. ini namanya siapa? Anis. Iya. Ini Ini kipas. Oh, Kalau Anis kipas. Nono. anis. Tuh rajanya tuh. Yang Oh. digantung. Iya, iya. Itu pasangan. Berarti pasang-pasangan ya? Iya. Iya. Terus Kalau Pak, buat panggilan pakainya yang no. yang mana Anis? Iya, Anis sama itu tuh. Caling. Iya, Buat panggilan. Cuman kalau buat kadang pakai buat ngarang pakai bawang, kalau pakai jampang. Jampang. Jampang yang mana? No, itu yang ada bintangnya. itu ya. Ada macannya. Ada itu jampang. 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 Itu nama-nama dari Betawi semua ya? Iya, betul. Dari Betawi. Dulu nih Pak, sebelum saya dengar kan, Bapak baru beli alat-alatnya baru-baru ini nih Pak. Pakai alat musik buat ngarak ondel-ondel. Kait. Masa ini Zaman dulu sedih ya. Sedihnya di mana Pak? kita orang punya alat, kita nggak punya alat. Iya, gitu. Tapi masih bisa jalan gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. tabungin dikit-dikit beli mipil gitu. Bagian beli Ya, baju, sedikit beli. lah bisa Iya. bisa kita beli Iya, iya. kan. Iya. Jangan sampai lah budaya Betawi sampai hilang gitu aja. Iya, Kadang betul. turunan Betawi masa kita bisa hilang lah, ya kan nggak mungkin Ya benar. lah. Pak. Iya. Nah, boleh lah masyarakat Betawi Iya. ke pinggir oleh pembangunan, tapi tapi budaya kalau itu sendiri nggak nggak boleh. boleh. Pada saat memasang baju ondel-ondel itu, dilihat sih pas sudah jadi, gampang nih masangnya. Ternyata enggak. Prosesnya itu kayak ada ngejahitnya, ditata dengan sedetail mungkin, terus dijahit serapih mungkin. Itu kesulitannya. Malam semakin larut. Persiapan yang dilakukan Suyati pun selesai. Kini waktunya beristirahat demi mempersiapkan kegiatan esok hari. Pukul 5:30 pagi,
kesibukan di kediaman Suyati pun dimulai. Mereka saling bahu-membahu untuk menyiapkan ondel-ondel yang akan dibawa. Kalau hari Minggu kan Bapak ini kan biasanya CFD. Ada perbedaannya loh pas CFD di hari Minggu dan di hari biasa. Perbedaannya tuh kalau hari biasa itu diiringi oleh alat musik kayak gong, biola-biola itu dan sebagainya ya. Kalau di hari Minggu pas CFD, Bapak itu bawa ondel-ondel aja. Beragam cara dijalani Suyati agar kesenian ondel-ondelnya tetap berjalan. Sejak tahun 2014, setiap hari Minggu, ia dan para seniman di bawah asuhannya selalu mengikuti acara Car Free Day. Perasaan saya sih kalau lagi tadi nih ya, pas ngikut Bapak keliling, wah pokoknya seru banget. Apalagi pas di CFD itu kan rame. Saya itu nyoba ondel-ondel ya, masukin di dalam. Itu pertama kali saya nyobain itu di sini kayu dan itu saya ngebawanya yang nggak dilihat yang nggak seentengnya gimana. Tapi itu sebenarnya agak berat loh. Dan buat yang pertama kali kayak saya pegel, alhasil pegel tapi seru banget. Seru bisa masuk di dalam ondel-ondel gitu. Ngeliling-liling ikutin Bapak itu. Kalau saya sih ngelihat Bapak dan anak-anaknya itu sangat bekerja keras, terutama Bapak terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya setiap hari ya keliling-liling nyari uang lewat ondel-ondel itu sendiri. Anak-anaknya itu nggak sedikit loh yang ikut keliling, ada 13 orang. Dan itu hasil kerjanya itu, dia kan jalan bisa jadi dari siang kalau nggak sore. Dari pulangnya itu kan bisa jam 11 atau lebih. Dan hasilnya dari mereka keliling itu dibagi dengan 13 orang. Ya mungkin ya nggak sebesar apa dapatnya, tapi mereka itu sangat hebat, kuat, nggak kenal lelah. Sekarang kerja balik malam, besok kerja lagi. Setelah berkeliling dan berpencar selama 4 jam, Suyati dan anak-anaknya akan berkumpul untuk menghitung hasil pendapatannya. Uang tersebut akan dikumpulkan menjadi satu dan dibagi secara adil dengan anak-anaknya yang ikut berkeliling. Nah gini Pak, Iya. Bapak kan keliling nih pakai ondel-ondel. Ah, Bedanya keliling dulu sama sekarang gimana ya Pak? bedanya sama zaman sekarang sulit nyari uang. Jangan beda yang dulu. Ya kalau sekarang kan banyak perarangan Dari mana larangannya? dari Pak Depsos, dari PPP. Oh, ya. Tuh, ya kadang-kadang saya sih nurut aja kalau bilang suruh minggir. Minggir. Iya, Lagi di jalan betul. gitu. Iya lagi jalan suruh minggir, suruh masuk perkampungan saya ikutin kemauan Pak Depsos. Nah terus Pak ini karyawan Bapak apa gimana? Ya ini kan anak semua yang ini Terus ada anak asuhnya Pak? anak asuhnya itu anak yatim. Oh anak yatim. Ada anak yatim ada 3 dari masing kecil sekarang udah besar. Kenapa Bapak mau ngerawat ini itu? Ya habis gimana? Dulu ibunya kan teman bapak. Hah? Jadi dia anak telantar. Jadi bapak urus, bapak bimbing gitu. Bapak gini-gini mau nggak? Bapak nggak nyuruh ini pokoknya. Jadi mau deh bapak ikut Pak Yuti gitu. Ya udah saya ikut, saya bimbing kan. Ya. Saya latih ondel-ondel semua dari anak. Yang maksudnya yang teratur lah di perjalanan, yang tertib, sopan santun kita harus pakai. Begitu iya. maksud bapak. Jangan sampai kurang ajar sama yang lain. Itu namanya kita ngolek seikhlasnya aja. Tidak boleh sama bapak dihargain. Serelanya kasih Iya, gitu, iya. biarpun moto juga. Itu yang bapak kawalnya begitu.
Takutnya ntar ada yang kolek sembarangan, ya kan? Nah, yaudah Pak, saya mau izin pulang nih Pak. Terima kasih atas pengalaman yang Bapak kasih ke saya. Dari masang ondel-ondel, dari rambut, sampai baju. Terus sudah saya bisa ngikut Bapak keliling-liling buat nyari-nyari uang. Dan Bapak udah buat saya dapat pelajaran baru. Ya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Bapak itu ya luar biasa, meskipun ya pendidikannya mohon maaf agak kurang, tapi dia masih bisa mendidik anak-anaknya dengan baik loh. Berbuat baik dengan nggak negatif, hal-hal negatif. Jadi tuh Bapak itu udah punya 3 anak ya, anak kandung ya. Terus ditambah lagi dia mengurusi anak, bukan anak kandungnya dia, 5 orang. Di tengah kesulitan yang dia lagi alami sekarang, dia masih bisa ngerawat mereka. Apalagi kalau bukan dia berhati besar, jiwa besar, dia bapak yang baik, sosok bapak-bapak yang baik lah. Menurut saya, dia bagus banget. Kegiatan yang paling berkesan itu ya di saat keliling bareng Bapak itu sama anak-anaknya ya. Itu berkesan banget soalnya dia bisa ngiter yang nggak deket sih, itu jaraknya jauh banget. Misalnya dari rumahnya dia, dari Bangka ke Kemayoran, terus ke Kalibata, ke Ragunan. Dan itu nggak sebentar, lama, dan itu dia jalan kaki. Dan hasilnya itu dibagi sedikit untuk 13 orang. Ya itu pengalaman yang nggak bisa dilupain, berkesan banget itu. Bapak Suyati mengajarkan budaya Betawi, ondel-ondel kepada anak-anaknya, gimana nari ondel-ondel, gimana dia belajar alat-alat musik, dan itu Bapak Suyati gembor terus supaya anak-anaknya bisa. Pengalaman yang saya dapat, saya harus belajar, harus lebih bersyukur dengan apa yang saya dapat sekarang, dengan kondisi Bapak yang tersebut, saya harus lebih bersyukur. Nggak harus ngeremehin satu sama lain, saya harus lebih bersyukur terus. Perubahan yang saya lakuin tuh yang pertama ya nggak begitu lebih boros, dalam hal arti lebih irit. Terus yang kedua itu mencontoh apa yang Bapak Suyati lakukan sama anak-anaknya. Kayak bekerja keras, terus lebih giat lagi, pantang menyerah. Terus dia berani melindungi keluarganya dari siapapun. Itu yang saya bakal lakuin, dan itu bakalan diproses ya. Acara ini didukung oleh Dharma Kitchen dan Seragam Serasi Perkasa.